إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan karunia kepada para hambanya, termasuk di dalamnya yang kadang-kadang kita melupakan adalah rahmat Allah berupa turunnya hujan. Dan sekarang kita berada di musim penghujan, maka di antara adab seorang muslim ketika Allah menurunkan rahmatnya berupa hujan, maka ini telah dijelaskan di dalam syariat kita yang mulia, di mana agama kita agama yang penuh dengan adab. Di antara dalil para jemaah yang menunjukkan bahwa hujan itu rahmat, yang ini wajib kita yakini dan imani, adalah Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala riyah bushran baina yaday rahmatihi. Dialah Allah yang telah mengutus angin, yakni awan, baina yaday rahmatihi, sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu yang dimaksud sebelum datangnya hujan Allah utus awan. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa Allah telah menurunkan inna nazzalna minas sama, bahwasanya kami, kata Allah, telah menurunkan dari langit ma'an mubaraka, air yang penuh dengan keberkahan. Maka hujan ini disifati oleh Allah dengan sifat rahmat, dan juga hujan disifati dengan keberkahan. Oleh karena itu Nabi SAW kalau turun hujan itu beliau sengaja ngalap berkah air hujan dengan membiarkan jasad beliau yang mulia untuk disentuh dengan air hujan tersebut. Anas radhiyallahu anhu beliau bercerita, asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar. Kata Anas, kami pernah bersama Rasul saat itu terkena hujan. Maka Nabi SAW menyingkap kain bajunya, menyingkap bajunya untuk supaya hatta asabahu minal matar, supaya disentuh dengan air hujan tersebut. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Jadi engkau sentuhkan badanmu dengan air hujan. Maka Nabi mengatakan, fa innahu hadithu ahdin bi rabbih, karena hujan adalah makhluk Allah yang baru saja Allah ciptakan. Maka kata para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa di antara anjuran menurut madhab kami, madhab Syafi'i, kata beliau, adalah dianjurkan untuk membasahi jasad dia selama tidak membuka auratnya untuk terkena air hujan dalam rangka tabaruk.
dalam rangka ngalap keberkahan. Maka di antara adab-adab para jamaah agar kita mendapat berkah ketika turun hujan, yang pertama adalah ketika melihat mendung, hendaknya kita berdoa kepada Allah, berlindung dari keburukan. Karena demikianlah Nabi SAW, di mana Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita atau beliau bersabda, "Kana Nabi SAW idza ra'a nasyi'an fi ufuqis sama." Adalah Rasulullah SAW kalau beliau melihat nasyi'an ay sahaban, ketika melihat awan di ufuk langit, melihat gelap mendung awan di ufuk langit, apa yang dilakukan Nabi SAW? Tarakal amal. Beliau meninggalkan aktivitasnya, beliau tinggalkan kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Wa in kana fi shalah, maka kalau beliau dalam keadaan salat, yakni beliau berdoa, summa yaqul Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya, yakni awan ini, mendung ini. Karena terkadang para jemaah sekalian, mendung awan adalah tandanya azab. Maka di antara adab yang kedua adalah kita wajib untuk senantiasa merasa khawatir dan takut. Tidak boleh seorang muslim merasa aman dari makar Allah. Bisa jadi awan yang kita sangka hujan ternyata turunnya azab. Maka pernah Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza kana yaumul ghaimi, ketika Nabi pada saat mendung, pada saat awan gelap, maka Nabi SAW menampakkan rasa takutnya. Urifa dzalika biwajhihi. Nampak wajah beliau pucat ketakutan para jemaah. Kata Aisyah, wa adbara wa akbala, Nabi keluar masuk rumah, gelisah beliau SAW kalau lihat mendung awan gelap. Fa idza matarat, namun ketika turun hujan, surra bihi wa dzabanu dzalik. Kata Aisyah, Nabi SAW nampak gembira ketika hujan turun, tapi ketika mendung beliau gelisah. Ketika ditanya beliau oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa sebabnya nampak beliau takut? Maka Nabi mengatakan, khasyitu ayyakuna adzaban sullita ala ummati. Subhanallah. Demikian perhatiannya Nabi SAW kepada kita umatnya, dan demikian besarnya rasa takut beliau SAW. Kata Nabi, aku khawatir ini mendung adalah azab yang Allah akan timpakan kepada umat. Padahal Allah sudah menjamin para jemaah. Bukan berarti Nabi tidak percaya dengan jaminan Allah ya. Tapi inilah rasa takut beliau SAW. Allah sudah menjamin bahwa Allah tidak akan menimpakan azab kepada umat ini selama Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pernah Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, kata Nabi, Abu Jahal ini Fir'aunnya umat ini. Dia pernah menantang Allah. Abu Jahal mengatakan, Allahumma in kana huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau memang Muhammad benar-benar Rasul yang datang dari sisimu, maka coba buktikan, turunkan hujan batu kepada kami sekarang. Abu Jahal. Tapi Allah tidak menurunkan hujan batu kepada mereka jemaah, karena ada jaminan adanya Rasulullah SAW. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan senantiasa mengadab mereka wahai Muhammad selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Walaupun sudah dijamin demikian para jemaah, tapi tetap Nabi merasa khawatir kalau melihat mendung, melihat awan, dikhawatirkan azab Allah akan ditimpakan kepada umat ini. Maka tanamkan rasa takut ketika kita melihat hujan. Lalu ketika Nabi SAW melihat hujan, kata Aisyah radhiyallahu anha, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar rahmah. Lalu Nabi ketika melihat hujan turun baru beliau mengatakan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab ketika turun hujan, Nabi membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, timpakanlah, berilah hujan kepada kami hujan yang bermanfaat. Karena hujan terkadang menimbulkan adab, entah itu banjir, entah itu longsor dan semisalnya. Maka di antara adab saat melihat hujan para jemaah ada dua doa. Yang pertama doa yang khusus, yakni berkaitan hujan agar hujan ini membawa berkah bermanfaat, dengan doa Allahumma sayyiban nafi'an.
Yang kedua, doa umum. Yang kita meminta kebaikan-kebaikan untuk urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah. Karena doa saat turun hujan ini mustajab. Rasul SAW mengatakan, "Thintani la turaddani." Ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, ad-du'a indan nida, dan yang kedua, tahtil matar. Kata Nabi, doa yang pertama ketika azan, dan yang kedua doa ketika turunnya hujan. Ya, maka di antara sunnah saat hujan turun adalah dengan membaca zikir-zikir doa yang diajarkan Nabi. Kemudian di antara sunnah menurut sebagian ulama juga adalah dengan kita membasahi badan kita, bahkan barang-barang. Di antara perkataan ulama adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkaitan tentang hadis Anas bin Malik tadi, bahwa Nabi membuka kain bajunya agar terkena air hujan kepada badannya. Ini menunjukkan, kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan disunahkan untuk kita berdiri di tengah-tengah hujan agar basah badan kita, dan termasuk dibolehkan mengeluarkan barang-barang kita yang bisa untuk kita keluarkan agar terkena air hujan dalam rangka ngalap keberkahan. Mungkin kendaraan kita, mungkin apa yang bisa kita keluarkan untuk supaya terkena air hujan. Karena hujan adalah rahmat, hujan adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah, di antara adab seorang muslim terhadap hujan, wajib meyakini bahwa hujan merupakan perkara gaib yang tidak ada yang tahu kapan turunnya. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surah Luqman dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Innallaha 'indahu ilmu sa'ah." Sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang ilmunya kapan terjadinya kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits, dan hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah hanya tahu apa yang ada di dalam rahim. Kemudian wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan, dan seorang jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakannya esok hari. Dan yang terakhir kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan satu jiwa pun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Maka perkara-perkara ini Allah sejajarkan dengan hujan. Ini perkara gaib semuanya. Lalu Allah akhiri ayat dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Para jemaah sekalian, berkaitan tentang ayat ini, Rasulullah SAW juga bersabda, kata Nabi, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamu ahadun illallah. Kata Nabi, kunci-kunci gaib itu ada 5. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya oleh Allah. Lalu Nabi menyebutkan di antara yang 5 ini, kata Nabi, wa may yadri ahadun mata yaji'ul matar, dan satu orang pun tidak tahu kapan akan datangnya hujan. Kata Qatadah dalam menafsirkan ayat tadi bahwa yang dimaksud yakni seorang pun la yadri ahadun mata yanzilul matar am minal lail aw minan nahar. Tidak ada yang tahu kapan turun hujan, apakah malam hari atau siang hari turunnya hujan. Maka berkaitan tentang adab hujan, kita wajib meyakini dan mengimani bahwa hujan merupakan kunci dan perkara-perkara gaib. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara hujan yang wajib kita imani dan yakini, dan ini merupakan adab kita sebagai seorang muslim terhadap hujan, adalah dilarang kita mencaci hujan, mencaci angin, mencaci hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah atur para jemaah. Kan hujan bagian dari makhluk Allah yang Allah telah mengaturnya. Nabi secara khusus menyebutkan tentang angin. Kata Nabi, la tasubbur rih, janganlah kalian mencaci angin. Fa idza ra'aita ma yakrahuhu, maka kalau kalian melihat sesuatu yang kalian tidak suka dari angin, mungkin angin kencang, menakutkan, jangan dicaci. Tapi kalau melihat hal demikian, kata Nabi, maka ucapkan, baca doanya. Yaitu kata Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih,
Ya Allah, sungguhnya aku memohon kebaikan daripada angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang terkandung di dalam angin ini, wa khairi ma umirat biha, dan apa yang dibawa oleh angin ini. Lalu berlindung, wa na'udzubika min syarri khairiha min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung ya Allah dari keburukan angin ini, wa khairi ma fiha wa syarri ma fiha, dan keburukan dari angin ini, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dibawa oleh angin ini. Ini yang teradab para jemaah. Jadi doanya apa? Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih wa ma fiha wa ma ursilat biha, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat biha. Maka kita memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Di antara orang mungkin mencaci hujan. Kenapa hujan? Padahal dia mungkin merasa terganggu. Misalnya ada yang jualan es, lalu turun hujan, dia caci maki hujan, kurang ajar, sialan hujan. Tidak boleh para jemaah sekalian, karena bisa jadi dia mungkin Allah SWT dengan sebab hujan ditahan sebagian rezeki, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka jangan sampai mencaci, jangan sampai memaki turunnya hujan atau adanya angin. Kemudian diantara berkaitan dengan hujan, bab akidah, keyakinan, dan ini sangat penting adalah tidak boleh menisbatkan hujan kepada makhluk, kepada bintang-bintang tertentu dan semisalnya. Sebab Nabi pernah memberi wejangan kepada para sahabatnya. Saat itu di Hudaybiyah para jemaah, selepas salat subuh Nabi memberikan wejangan, dan semalam baru hujan turun. Maka di pagi yang subuh masih ada sisa-sisa bekas air hujan. Lalu setelah salat Nabi menyampaikan wejangan, menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya. Lalu Nabi bersabda, atadruna madza qala rabbukum, kalian tahu tidak, kata Nabi, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat pun dengan penuh adab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu kata Nabi, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Yani Nabi menyampaikan hadis qudsi namanya, yani firman Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Nabi, pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Bagaimana rinciannya? Kata Nabi SAW, amma man qala mutirna bi rahmatillah wa bi fadlillah fa innahu mu'minun bi. Maka kalau orang mengatakan kita telah dihujani dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, maka berarti dia telah beriman kepadaku, wa kafirun bil kaukab, dan dia telah kufur berarti kepada bintang-bintang. Beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Sebaliknya kata Nabi, Allah berfirman, fa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada. Namun kalau ada orang mengatakan kita telah dihujani dengan sebab bintang ini bintang itu, faqala Allah, maka Allah mengatakan fa innahu kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka dia telah kufur kepadaku, kepada Allah, dan telah beriman kepada bintang. Maka menyandarkan hujan kepada bintang bahwa bintang sebab turun hujan, apalagi mengatakan bintang ini yang telah menurunkan hujan, maka ini telah kufur kepada Allah dengan kekufuran yang besar. Tapi kalau mengatakan kita hujan dengan sebab bintang namun Allah yang menurunkan hujan, ini dia kufur kecil. Dan ada hal yang boleh menisbatkan kepada bulan, kepada bintang hujan, kalau penisbatan sekedar penyampaian berita waktu turun. Misalnya kita dihujani di bulan Desember, kita hujan turun di bulan Desember, penyandaran hujan kepada Desember ini atau November ini dibolehkan karena sekedar penyandaran turunnya waktu saja, bukan penyandaran sebab dan bukan penyandaran sebagai pelaku yang menurunkan hujan. Maka ini bagian daripada akidah yang ada kaitan dengan hujan. Namun ada lagi berkaitan fikih para jemaah, di antaranya dibolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid kalau turun hujan, apabila hujannya memang yang bisa membasahi badan kita. Tapi kalau mau maksa ke masjid karena menuruti keutamaan, maka ini dibolehkan. Tapi dibolehkan, diberi rukhsah untuk sholat di rumahnya. Yang kedua, dibolehkan menjama bagi yang sudah sholat di masjid dalam keadaan turun hujan, maka dibolehkan menjama, dan sepakat kalau menjama antara maghrib dan isya. Hanya jumhur ulama tentang menjama duhur dan asar ketika turun hujan di masjid, ini yang menjadi khilaf para ulama, dan menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Ya, tetapi kalau maghrib dan isya, maka ini jumhur pendapat yang kuat, dan ini menurut
sebagai kesepakatan dibolehkan. Demikian pula para jemaah sekalian berkaitan tentang mengusap khuf sepatu ketika dingin hujan, maka ini juga diberikan keringanan. Dan termasuk perkara yang disampaikan para ulama adalah bahwa air hujan yang terkena lumpur atau air lumpur hujan itu airnya suci, sehingga tidak perlu dibasuh sebagai air yang najis. Demikian diantara adab berkaitan tentang fikih dan terkait tentang akidah di dalam masalah hujan. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan serta taufik untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh syariat kita yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa arhamman khalafa rasyidina Abi Bakr wa Umar wa Abu Bakar wa Umar Uthman wa Ali wa anna ma'ahum manika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.